Buku judulnya The World is Flat. The World is Flat. Ya. Saya waktu itu apa sih ini kok judul kok menarik gitu. Sekarang ramen Pak, bumi datar. Nah itu ternyata setelah saya telaah dan sebagainya gitu, oh bener juga. Rekan muda, jumpa lagi dengan saya Arif Budi Susilo dari Bisnis Indonesia Group, Solo Post Group. Kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Tumiana, owner dari Widodo Makmur Group. Saya akan berbincang dengan beliau mengenai prospek industri pangan dan prospek dari Widodo Makmur. Pak Tum, apa kabar Pak Tum? Selamat sore Mas Arif. Selamat sehat-sehat. sore, salam sehat. Sehat. Saya ketemu Pak Tumiana kok kelihatannya jauh lebih cerah dibanding dulu-dulu. Nah, ini gimana Pak? Happy, senang? Pak Arif ya. Hidup ini harus dinikmati. Oke. Jadi semua kegiatan yang kita jalanin itu kalau dinikmati dan disenangi oleh kita, itu akan akan enjoy hidup kita. Siap. Jadi udah kita lewati masa waktu, udah kita jalanin ya. Saya udah umur berapa sekarang? Udah 56. Wah, masih 27. Oke, sip. Sip. Jadi Pak Tum, karena happy, enjoy life, jadi everything gas oke ya. Bisnis juga running oke kan Pak? Alhamdulillah. Siap. Jadi semua juga tumbuh gitu. Dalam masa yang sulit masih tumbuh, oke lah Pak Arif. Oke. Nah Pak Tum, saya penasaran nih. Saya datang dari Solo jauh-jauh nih. Ke pinggir kampung, tapi serasa di Swiss. Serasa di Swiss, di Interlake gitu ya. Nah, saya pengen tahu Pak, nah kalau Widodo Makmur Group ini bisnisnya kan macam-macam, ada lima lini besar. Tapi saya ingin fokus aja mendalami dari sisi pandangan Pak Tum. Kalau melihat kok sampai ke bisnis ini, nah sebetulnya secara gambaran secara global, secara makro, kalau kita ngomongin pangan, what is the big things sehingga Pak Tum benar-benar interest ke sini? Oke. Pak Arif, tahun 2007 itu saya nggak sengaja sih, di bandara perjalanan dari Jakarta ke Guangzhou. Terus balik dari Guangzhou dan seputarannya, saya tuh di bandara itu ngelihat buku. Buku judulnya The World is Flat. The World is Flat. Saya waktu itu apa sih ini kok judul kok menarik gitu. Sekarang ramen Pak, bumi datar. Nah itu 2007 itu di forecast tahun 2025 itu dunia itu flat di dalam buku itu. Nah salah satunya kalau kita ngomong Pak Arif, pertanyaannya industri pangan, tadi saya cerita di dalam buku itu juga dinyatakan nanti pada tahun 2025 itu kalau zaman dulu invasi orang mengambil kekuasaan itu ngambil invasi areanya. Tapi di dalam buku itu dinyatakan nanti dunia itu akan memperebutkan industri yang namanya satu pangan, kedua energi. Nah, energi dan pangan. Dua itu aja. Tuh catat. Terusnya pangan dan energi. Itu di dalam buku itu. Terus yang ketiga, flat itu ternyata definisinya komunikasi otak orang di dunia itu udah menyatu. Itu definisi flat. Nah, sekarang globalisasi artinya. Iya, globalisasi. Itu di forecast 2025. Kita nih ngobrol di 2021 awal. Itu maju 5 tahun udah flat nih. Nah, sekarang orang cerita tentang industri pangan kan. Ternyata setelah saya telaah dan sebagainya gitu. Oh, bener juga. Karena boleh dibilang bahwa di dalam buku itu kalau saya korelasikan dengan negara kita ataupun industri yang sekarang bergerak, itu kan orang punya musim pendek saja kayak Eropa, Amerika, itu bisa memproduksi pangan yang luar biasa. Dan importasi kita banyak juga dari sana, misalnya kedelai, jagung. Kita punya musim yang jauh lebih baik dari mereka. Tapi kenapa saya nggak melakukan ke sana ya? Walaupun sebenarnya
kalau ngomong skop kecilnya Widodo Makmur itu memulai dari tahun 95 Mas Arief. Dari sapi? Dari sapi. Tapi itu related pangan kan sebenarnya. Karena di dalam industri peternakan itu tidak bisa dipisahkan dengan industri pangannya. Nah, balik ke masalah tadi buku. Terus saya baca buku berikutnya nih. Setahun lalu saya baca namanya The Future. Saya belum pernah dengar ini buku ini. Nah, itu The Future kalau itu tadi Milton Friedman saya dengar. Nah, The Food is Flat. Sama itu ternyata itu forecast. Forecast tahun ke depan itu yang dibahas apa? Mobilisasi manusia. Orkestrasi, iya. Ke depan di 2030 mobilisasi orang mau kemana? Ternyata ke Afrika loh. Di dalam buku itu dinyatakan. Terus beberapa hari yang lalu, 2 minggu lalu lah, saya dikirimin temen dari, saya sebut JP Morgan. Dikirim buku, tak baca baru separuh nih, karena di jalan dari Jakarta naik mobil ke sini itu 2030, judulnya 2030, menarik lagi nih. 2030 kalau TVT 2025, 2030 apa isinya di situ Pak Arief? Middle income. Yang saya baca sampai setengah bab itu kaitannya dengan pangan. Pada saat 2030 nanti itu yang namanya middle income di Amerika, di Eropa, di Jepang selesai. Berpindahlah ke Asia. Wah ini, jadi kalau ngomong dagangan ternyata pangan ini mengerikan gitu. Dari 3 buku yang saya referensi yang saya baca, dan dia selalu ngomong energi sektor, pangan. Yang future juga energi sektor, pangan. Dari tiga referensi, mobilitas sama, orkestrasi terakhir 2030. Gitu. Jadi tadi pangan, energi, kemudian future-nya bergerak ke Afrika, kemudian yang ketiga Asia. ketika bicara middle income-nya di Eropa dan Amerika turun, selesai 2030 pindah ke Asia. Artinya masa depan ada di sini. Iya. Nah sangat gitu, sangat. Kalau kita bicara mobilitas kan terbukti ya Pak Tum ya, dengan COVID ini ya, COVID ini begitu mobilitas nggak ada, ekonominya nggak jalan, seluruh dunia, ya nggak. Nah Pak, saya setuju dengan apa yang sampaikan Pak Tum. Nah, kalau kemudian kita tarik ke Asia itu kan Indonesia salah satu pemain besar ya, dengan 270 juta penduduk hari ini. Nah, prospek dan lain-lain gimana? Apakah sejalan dengan apa yang disampaikan di 3 buku tadi itu? Saya berpikiran sejalan Pak Arief. Jadi kenapa gitu? Kenapa negeri ini layak memproduksi? Layak memproduksi pangan gitu. Karena ya saya sih lahir di desa. Podon, Pak. Sama ya kita. Kita lahir di kampung. Jadi industri itu ternyata setelah saya ngeliat itu dari sekolah gitu, terus balik ke kampung. Ternyata memang disitulah kehidupan. Jadi balik ke masalah tadi, terus ngomong forecast. Bayangin kalau misalnya kebutuhan per kapita beras Indonesia. Itu kalau saya uangkan, itu dalam 1 tahun turnovernya 380 triliun beras stok. 380 triliun. Itu baru sekarang nih, kondisi sekarang. Kalau pertumbuhan penduduknya netnya 1,4%, lebih sekarang. Nah ini yang saya baca referensi 1,4. Kalau Pak Arief punya referensi lain lebih dari 1,4, artinya kebutuhan kita meningkat itu berapa persen konsum per kapitanya? Ya kita kan barusan mau impor beras lagi. Nah saya nggak ikut-ikut ngobrol impor beras, tapi saya mau produksi aja. Jadi kalau impor nanti kita obrolannya ngelewar, kalau bahasa Jawa itu ngelewar. Kalau bahasa Inggrisnya slice. Iya makanya artinya lebih-lebih jangan sampai OB gitu. Kebutuhannya meningkat. Gitu itu baru 1 poin. Nah belum jagung. Selama ini kan waktu beberapa saat lalu jagung di stop untuk impor. Memang ini layak diproduksi di sini. Kenapa layak diproduksi? Itu terkorelasi juga dengan kebutuhan kita. Pada saat pertumbuhan penduduk nyampe, wah enak banget dengerin Kutut ya. Udah bener hidup ini. Nikmat bener Pak. Apalagi di intervillage ini. Interlake. Terus balik ke masalah tadi, masalah kebutuhan jagung itu kan related juga sama industri pertanian sama peternakan. Jadi nggak salah lah saya masuk ke sektor itu gitu. Nah, Indonesia kebutuhan jagung itu kalau diuangkan juga nggak kecil Pak. Lebih dari 180 triliun.
380, 180. Banyak itu kan. 500 juta. Nih, baru 2 item. Ya. Belum industri peternakannya, karena itu related. Jadi begitu kita ngomong tani, bicara limbahnya masuk ke peternak. Itu akan boleh, kalau saya membahasakan anak muda sekarang itu akan mendikris atau boleh dibilang cost reduction akan terjadi. Nah, dengan kondisi itu kita layak mestinya mengorkestrasi bisnis proses di sini untuk tidak hanya boleh dibilang ngurusin diri kita sendiri, tapi bisa ngurusin ke pulau bahkan benua lain gitu. Nah, dibandingkan dengan tadi forecast 2030 sama. Pada 2030 itu cuma 9 tahun lagi, nggak lama loh Pak. Nah, kalau ngelihat forecast prospek dan opportunity yang kemudian muncul, yang pasti kalau saya boleh tarik, middle income di Indonesia kan pasti akan terus naik jumlahnya. Orang-orang berusia produktif yang banyak duit untuk spending naik. Nah, kalau kaitkan dengan energi dan pangan tadi, apakah itu yang kemudian mendorong Pak Tum fokus masuk ke industri pangan yang dikembangkan di Jawa Tengah ini? Ya, Pak Arief, pada saat orang quality life naik, berarti kebutuhan itu cuma tidak hanya kebutuhan dasar, protein pasti. Pasti protein, karena quality life meningkat kan. Pada saat orang income-nya meningkat. Jadi Bapak tidak ke karbo, tapi ke protein? Dua-duanya. Karena karbo diciptakan, itu limbahnya akan mereduksi dari cost production di proteinnya. Jadi dua itu harus kawin, nggak pernah pisah ternyata. Ini dulu saya lahir di kampung itu sebenarnya inisiasinya udah dari orang tua kelihatan tuh. Gambaran kecilnya, ke sawah, habis itu miara binatang, binatangnya untuk bantu bekerja, tapi tambah ujungnya adalah gitu protein. Memang keren, enak di sini. Jadi balik ke ke industri yang tadi Pak Arief ini, pada saat orang kapasitinya meningkat, industri protein pasti masuk. Nah, artinya itu layak digarap juga. Nah, apa yang terjadi di situ? Kayak urusan daging, kita masih defisit kan? 40%. Indonesia. Jadi layak kita memproduksi. Barang defisit itu artinya import kan? Kalau kita bisa memproduksi sendiri, berarti itu adalah peluang baru. Kalau kita bisa mereduction cost production, peluangnya tambah gede lagi. Karena kompetitif. Iya. Jadi buat orang-orang muda, saya pakai kaos nih, ayo bertani gitu. Wah, keren bertani, tapi gambarnya ora pacul Pak Arief. Gambarnya udah mekanisasi. Artinya gitu. Sudah modern ya. Iya, harus bergerak ke sana. Jadi kembali ke pertanyaannya Pak Arief, bahwa sebenarnya kita layak mengorkestrasi diri buat angkatan muda Indonesia untuk bisa kita berkarya di industri pertanian dan peternakan. Karena kalau saya ngomong ada 3 hal, ada beberapa hal dari seratan Ronggo Warsito, tahu ya Pak Arief? Saya apal ngomong Solo, Yayi Solo nek wong Solo kualat. Solo keringetan. Solo keringetan. Padha. Jadi ada seratan Ronggo Warsito yang di situ tertulis. Jadi dari dulu itu memang sebenarnya orang sudah melirik itu tanpa tadi the world is flat, the future 2030. Nenek moyang kita tuh juga ngomong yang namanya wong urip itu, orang hidup itu pertama kudu wareg. Kebutuhan dasar kan, pangan lagi. Habis wareg waras. Terus wasis. Terus mulya wiwoho. Jadi itu sama sebenarnya, itu buku itu juga waras, wasis, mulya wibowo. Jadi paranporo. Wibowo itu paranporo kalau nggak salah. Kayaknya ada WM-nya. WM-nya WMP. Jadi balik ke ke industri, ya Indonesia ini layak mengorkestrasi itu Pak. Dan saya pengen buka pikirannya anak-anak muda, jangan salah bahwa industri ini luar biasa besar, bisa dikelola. Dan boleh dibilang yieldnya nggak kalah amat dari yang lain loh ya. Nah, yieldnya nggak kalah kan? Nah, tuh sobat muda, catat juga ini. Iya, nggak kalah. Pak Tum masuk ke industri yang memang sangat relevan kalau saya boleh bilang, pangan toh. Kemudian karena
income per kapitanya naik, cenderung akan terus meningkat sehingga protein. Nah sekarang karena potensinya besar di sini, ini opportunity dan kemudian keberanian mengambil risiko dan memanfaatkan peluang kalau kita bicara bisnis. Bapak bikin Widodo Makmur Group. So far Pak Tum, Pak Debos kalau saya boleh sebut juga. So far Pak, dengan masuk ke sini Widodo Makmur Group ini yang dimulai dari WMP ya, dari Cianjur kalau nggak salah, itu apakah sejalan dengan tadi yang analisis makronya Bapak tadi kira-kira? Rasa-rasanya ya, rasa-rasanya related Pak Arif. Kenapa saya bilang rasa-rasanya related? Memang itu semua bukan tanpa dasar. Artinya saya membangun Widodo Makmur itu bukan tanpa dasar terhadap referensi yang saya punyai. Kenapa begitu? Jadi 5 klaster itu ada 1 industri protein di situ, pangan. Kedua, klaster kedua ada produk turunan. Produk turunan itu Widodo Makmur sudah punya sekarang 54 item brand. Baik itu bakso, sosis, terus nugget, terus meatball, bakso, macam-macam tuh. Itu ada 54 dan akan menjadi 700 item pada 2 tahun yang akan datang. Itu saya bangun ada di Wonogiri, ada di Cianjur gitu. Itu nanti akan lari ke sana. Yang klaster ketiga khusus poultry. Poultry itu related juga protein, tapi dia juga butuh yang tadi boleh dibilang sektor pertaniannya nanti related. Karena di klaster keempat itu khusus ngurusin komoditi. Komoditi itu ya ada jagung, ada beras, kedelai, gitu. Jadi beras gula juga. Gula saya enggak lah, belum masih kecil mulai latihan, tapi saya akan berpikir ke sana karena itu akan jadi industri rumahan. Jadi kalau saya referensi pergi ke India itu tidak industri besar. Jadi gula itu anak sing produksinya cuman 10 ton per bulan, ada yang 5 ton, 2 ton, itu spot-spot banyak. Jadi itu akan menjadi industri rumahan. Yang klaster kelima ini agak Pak Arif. Klaster lain kelima ini, bisnis kelima ini industrinya energi. Karena saya 32 tahun di sektor konstruksi, jadi saya bicara energi, tapi energinya untuk supporting. Supporting yang ini 4 ini ya. Ternak itu ada di hutan, mau nggak mau harus survive terhadap self sufficientnya energi sendiri. Misalnya dari solar panel, dari angin. Mau tidak mau harus tak garap karena itu belum tentu ada support dari direct ke power yang ada gitu. Jadi saya pakai untuk bisa ngidupin sendiri. Nah itu sama kalau Pak Arif jalan ke Eropa kan baling-baling di sawah-sawah. Persis. Banyak itu kan. Baling-balingnya gede. Yang kecil ada juga loh. Hidup sendiri di situ ngidupin generator dan sebagainya ada juga. Nah itu yang saya nyonteknya ke sana. Sehingga itu di sini ini khusus untuk mensupport services untuk diri. Selain melayani capex spending, karena capex spendingnya Widodo Makmur itu setahun rata-rata 1,5 sampai 1,9 triliun dalam 5 tahun ke depan. Sehingga yang pegang sahamnya Widodo Makmur nggak usah takut. Itu kita mengenerate untuk capex spending itu bukan angka yang kecil 1,5 itu. Enggak takut. Jadi sekarang karena retailnya banyak gitu ya, banyak itu anak-anak muda nggak usah takut. Future kan tadi. Kita ngelihatnya the future. Jadi jangan future and prospect. Jadi ngelihatnya jangka panjang sehingga 5 klaster ini kita bangun untuk bisa saling mendukung. Yang nanti komoditi ini akan mensupport kepada industri proteinnya. Kebutuhan jagungnya Widodo Makmur Unggas itu bulan September nanti sebulan 35.000 ton. Nanti Bapak akan penuhin sendiri itu? Tidak, 60% aja. 60%. On farm 60% untuk menjamin mesinnya harus jalan. Sustainability 40%-nya nanti kerjasama dengan community lah. Kayak plasma gitu ya, kalau kita model kebun ya. Sehingga kalau nanti kita bergerak dengan dirinya sendiri, otomatis itu akan mereduce cost yang terjadi. Lebih kompetitif. Iya. Jadi saya bisa kompetisi internasional kalau nanam sendiri. Nah, Pak, ini
saya makin jelas nih, dapat gambaran. Nah, dengan kondisi sekarang ini, setelah sekian tahun jalan, kemarin Bapak kan juga baru IPO untuk Widodo Makmur Unggasnya. Nah, kinerja perusahaan under manajemen WM Group itu seperti apa, Pak? Kan kalau di luar-luar ini 1 tahun pandemi ini pada terkapar gitu. Nah, kira-kira Widodo Makmur gimana dengan fokus di situ? Alhamdulillah Pak Arif. Jadi di 2020 itu unaudited ya. Ya. Kita masih tumbuh 16,7%. Nah, 16,7%. Pada posisi sulit ya. Persis. Konsolidasi. Ya. Jadi kalau di poultry sendiri dia tumbuh lebih dari itu. Poultry-nya malah lebih tinggi? 100%, karena memang size-nya belum gede. Jadi 100%. Kalau tahun ini forecast itu Widodo Makmur itu memforecast revenue 11,4 triliun. Dibandingkan dengan unaudited 2020 itu 3,5. Berarti masih kira-kira 300% tahun 2021. Kenapa itu naik tinggi? Satu, fasilitas produksi kita oke dan memang permintaan masih di sana. Itu gambaran baik net maupun revenue. Baik ke bottom line margin maupun revenue. Demand-nya naik, kemudian Bapak fasilitas ekspansi produksi juga. Itu demand naik apa karena banyak orang WFH ya, Pak Tum? Enggak juga. Ya, tadi sebenarnya semua itu pertumbuhan penduduk itu satu mengenerate konsumsi, kedua income per kapita meningkat, berarti juga mengenerate pertumbuhan. Selalu bisa jawab nih. Ya. Loh, sekarang bayangin kalau income per kapitanya 4.000 kan Pak Arif dulu waktu kita kecil ya. Sekarang udah hampir 4.200. Lah ya, 4.200 dibandingkan dengan katakan 4 tahun yang lalu kan cuma 3, kepala 3 kan. Lompatannya luar biasa. Betul. Jadi kalau balik ke buku tadi atau Bu Menteri Keuangan kita pengen punya income per kapita 14.000, rasa-rasanya sih nggak nunggu 2045. Rasa-rasa. Nah, kalau Bapak tadi di grup kan konsolidasi bisa growth 16,7%. Itu di kondisi pandemi. Mobilitas kan katakan buku tadi kan mobilitas ya. Mobilitas warga atau kita sebut konsumen itu kan rendah sekarang ini. Nah, artinya kalau nanti mobilitasnya baik, lebih meningkat lagi, ekonominya akan early recovery, terus orang yang takut dengan pandemi ini, COVID ini kemudian juga udah semakin easy karena vaksin dan lain-lain, artinya opportunity untuk Widodo Makmur Group tumbuh lebih cepat menjadi lebih terbuka dong, Pak? Rasa-rasanya begitu. Wah, sahamnya apa iki? Ya, itu otomatis kan. Jadi, gitu ya? Iya, karena pada saat vaksin ini ketemu dulu orang waktu saya mau IPO WM itu Pak Tum pede amat sih kondisi kayak gini loh, hidup ini nggak boleh berhenti berpikir, saya bilang. Wah, gitu ya? Iya, waktu awal-awal dulu kan saya mengundang teman-teman join underwriter itu kan bulan Februari, baru mulai review Maret, langsung kita terpapar corona tanggal 6 atau tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Itu tanggal 2 Maret Pak. Udah ada statement presiden ya. Nah di situ teman-teman langsung down. Saya bilang nggak usah down. Kita ini bukan orang bodoh, saya bilang. Pasti semua akan cari jalan keluar. Di sini bulan September, Bapak udah nyatakan Oktober mau IPO. Iya. Saya bilang jangan, nggak usah takut, enggak. Saya bilang pasti akan ada jalan keluar. Nah saatnya ketemu, ada relaksasi lah dari OJK kan. Relaksasi, buku Juni boleh mundur sampai dengan Februari karena kondisi keterbatasan. Nah saya berpikir pasti akhir tahun ada vaksin. Belum sampai akhir tahun ada vaksin toh. Saya sudah vaksin ya. Nah iya makanya. Jadi enggak boleh orang itu pesimis. Akhirnya done. As we expect gitu. Ngait sama Pak Arif tentang percepatan di 2021. Saya sih pede holdingnya akan saya keluarin tahun ini. Jadi sekarang udah mulai
pitching dengan underwriter. Tahun ini juga akan siapin holdingnya untuk masuk pasar? Keluar, iya. Nah nih sobat muda, nih Jadi catat ya, tunggu ya. Holding dari Widodo Makmur Group akan masuk pasar. Ini prospeknya bagus.